Firman-Mu adalah sumber kehidupan bagi setiap umat-Mu. Firman-Mu adalah sumber kebenaran bagi setiap kami. Dan kami percaya waktu firman-Mu dilepaskan, kuasa, otoritas Tuhan dimanifestasikan di tengah-tengah setiap kami. Sehingga setiap kami yang sakit kami boleh alami kesembuhan, yang lemah kami dikuatkan, yang jalan buntu terbuka jalan yang baru, yang putus asa kami mendapat pengharapan, yang susah Tuhan beri penghiburan, dan mujizat-Mu boleh terjadi secara supranatural di tengah-tengah kami. Tuhan urapi setiap kami, urapi firman-Mu, urapi mulut bibir hamba-Mu, biar Kau sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami. Ini waktu-Mu menegur, mengajar, menghibur setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama siap mendengar firman Tuhan, boleh kita katakan amin. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk jemaat dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya bisa ada di antara keluarga di tempat ini. Thank you buat Pastor Rinto, buat Ibu Lian, thank you untuk semua leaders yang ada. Senang sekali saya ada di antara saudara. Nah saudara, sebelum kita nanti mau mendengar firman Tuhan, ada satu slide yang saya akan tampilkan, boleh dikeluarkan. Slide yang terakhir. Ya, saudara keluarkan handphone saudara. Silakan keluarkan handphonenya, buka kameranya. Saudara scan ini, tenang, ini bukan persembahan saudara ya. Ini bukan rekening saya. Ini adalah waktu saudara nanti scan, saudara langsung masuk kepada tautan yang ada dan saudara akan nanti didirect kepada satu halaman di mana saudara nanti boleh bertanya, ya saudara. Saudara boleh bertanya dan nanti 10 menit terakhir sebelum saya mengakhiri khotbah saya akan mencoba menjawab hal-hal yang kira-kira bisa saya jawab sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tolong tanyanya yang sesuai dengan firman Tuhan aja gitu ya. Baik, saudara, kita hari ini mau belajar satu kebenaran firman Tuhan bicara mengenai terobosan dalam keuangan. Bagaimana saya bisa mengalami terobosan dalam keuangan? Saudara, saya mau membuka dengan sebuah fakta data 2023, data dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Sekitar 5% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 18 juta orang memiliki utang melalui pinjaman online. Mayoritas peminjam aktif berada di Pulau Jawa, kita di Pulau Jawa, itu mencapai 73,34%. Yang pinjam online di Pulau Jawa itu 73,34%, saudara ya. Dari total orang yang minjem se-Indonesia, begitu kan. Dengan sisanya 26,66% tersebar di luar Jawa. Selain itu laporan OJK menunjukkan bahwa tunggakan pinjaman online ini 2023 mencapai 51,46 triliun per Mei 2023. Ini sudah 2025 saudara ya. Meningkat 28,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Anggap saja peningkatannya tetap 20-30% setiap tahunnya. Berarti berapa triliun tunggakan pinjaman online yang sudah terjadi sampai kepada 2025 ini. Kelompok usia 19 hingga 34 tahun paling banyak terlibat dalam pinjol dengan 10,91 juta rekening aktif. Dan total pinjaman 26,87 triliun di Juni 2023. Nah saudara, inilah realita zaman. Keadaan sedang tidak baik-baik saja. Banyak orang mengambil langkah cepat, langkah paling mudah, yaitu pinjaman online. Apakah Alkitab pernah mencatat tentang orang yang berhutang? Ya, kita lihat 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku," jadi istri nabi, "sudah mati." Jadi istri dari nabi ini, si nabinya meninggal saudara. "Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan." Jadi nabi yang sedang kita bicarakan adalah nabi yang takut Tuhan. Ya, kalau relasi zaman sekarang korelasinya apa? Mungkin sering rajin baca firman, rajin beribadah, ya, takut Tuhan, pokoknya begitu menuruti perintah-perintah Tuhan. Tetapi masalah muncul di ayat berikutnya dikatakan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Artinya nggak bisa bayar utang, ya pada zaman dulu orang nggak bisa bayar utang, itu anak menjadi gadai.
Anaknya digadaikan anak laki-laki, karena anak perempuan kurang ada artinya pada zaman itu. Kalau anak laki-laki bisa jadi budak, bisa dijual, bisa menghasilkan sesuatu. Nah, 2 anak laki-lakinya terancam untuk diambil menjadi budak. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Jadi Elisa tanya, apa yang kamu punya? Oke, berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, hati-hati dengan mentalitas seperti ini. Ada satu mentalitas yang dimunculkan di sini adalah mentalitas tidak punya. Mentalitas bahasa Sundanya papaihanan. Saudara tahu mentalitas papaihanan? Yang bisa dengar bahasa Sunda boleh lambaikan tangan. Yang lain nggak bisa dengar. Nggak ngerti mungkin ya. Tapi semua bisa dengar kan ya. Yang ngerti bahasa Sunda. Saudara tahu arti papaihanan? Mentalitas yang seperti ini saudara. Kalau kemana-mana ngomong menjadi orang yang paling malang sedunia. Orang yang paling susah sedunia. Itu mentalitas papaihanan. Mentalitas mati-matian. Padahal lebih banyak orang yang lebih susah daripada kita. Tentunya ini nggak di sini saudara. Ini di Antartika. Masuk lagi ke pedalaman, belok kiri, belok kanan ada gang di situ saudara ya. Gang polisi namanya. Nah di situ. Di sini nggak ada. Banyak orang akhirnya berusaha untuk menjual sad story, menjual kisah sedihnya. Untuk apa? Mendapat iba dari orang. Saudara, saya bergerak di media sosial sudah cukup lama. Saudara tahu, sebagai pastoral digital yang ada di media sosial, saya sering sekali menemukan ada orang-orang yang DM, saya nggak kenal, bukan followers, nggak tahu siapa, akunnya pasti bodong karena nggak ada follow-nya, nggak ada followersnya, begitu. Tiba-tiba DM, Pak, saya sudah 4 hari tidak makan, saya punya anak dan lain sebagainya. Saya minta kemurahan hati Bapak, saya cuma minta 100.000 saja. Kecil kan angkanya? Tapi kalau dia lakukan kepada 100 hamba Tuhan dan dia dapat 100.000 dari 100 hamba Tuhan, dia dapat berapa saudara? 10 juta. Dan itu sudah menjadi modus operandi. Sudah terbiasa itu di media sosial yang begitu. Gak semuanya yang kayak gitu perlu digubris. Kenapa? Pernah kejadian dia bilang 4 hari saya sudah gak makan Pak. Lalu gak lama 4 hari kemudian ada lagi DM yang sama dari akun yang berbeda. Kisahnya sama, dia bilang 4 hari lalu Pak, saya sudah tidak makan. Ya harusnya kalau udah 4 hari berikutnya kan jadi 8 hari saudara. Berarti kan ini pesan berantai yang cuma diulang-ulang, di copy paste saudara. Itu sudah menjadi modus operandi, hati-hati saudara yang di media sosial. Kalau ada minta-minta uang begitu saudara cek benar-benar. Apakah betul-betul butuh apa cuma dijadikan sebuah cara untuk melakukan penipuan. Itulah kenyataan. Nah saudara, di sini dikatakan, saya nggak punya apa-apa. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Oke? Ternyata dia masih punya sesuatu di tangan dia, yaitu buli-buli berisi minyak. Tapi tentu itu tidak seberapa dibandingkan dengan hutang yang harus dibayarkan. Nah saudara, kita mau beri perhatikan secara cepat di Amsal 1 ayat yang 7, dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dalam bahasa Inggris terjemahan The Message dikatakan, the reverent and worshipful fear of the Lord is the beginning, barulah permulaan. And the principle, itu yang prinsip. Choice part of knowledge, its starting point and its essence. Sesuatu yang start point, sesuatu yang esensi. Tetapi orang-orang bodoh, but fools, despise skillful, orang-orang bodoh dikatakan apa? Menghina, mengabaikan skill, hikmat yang ilahi, instruksi, dan disiplin diri. Menarik sekali saudara, Alkitab mengajar kita. Artinya punya takut akan Tuhan baik, sangat baik. Tetapi it just beginning, itu cuman permulaan. Gak cukup cuman punya takut Tuhan. Gak cukup cuman punya rajin ke gereja. Gak cukup cuman punya bisa baca Alkitab setiap hari. Tetapi kemudian apa dikatakan? Kita harus punya yang namanya instruksi. Langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Ada instruksinya. Kita harus ikuti. Berikutnya dikatakan apa? Godly wisdom. Harus punya hikmat Allah. Saudara, tidak mungkin Tuhan bisa memberkati keuangan setiap kita kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengelola finansial itu. Yang sudah punya anak boleh lambaikan tangan. Umur berapa Anda mempercayakan anak Anda untuk pegang uang? Anak 2 tahun dikasih uang, jajan, ada? 3 tahun ada?
5 tahun lah, 5 tahun. Ada? Kenapa? Anak umur segitu tidak tahu cara mengelola. Uang apapun juga dia nggak tahu. Ini uang nominal berapa untuk dia transaksi, dia nggak tahu. Orang yang tidak punya pengetahuan, orang yang tidak punya knowledge yang tepat untuk mengelola keuangan, tidak mungkin kita percayakan untuk pegang uang. Halo? Setuju dengan saya, boleh katakan amin? Kita nggak mungkin kasih anak 3 tahun untuk pegang uang. Kenapa? Dia nggak tahu apa itu uang. Dia nggak tahu akan dibelanjakan apa. Sama dengan Bapak di surga. Sebelum Bapak memberkati Anda dengan finansial yang baik, dengar ini saudara. Satu hal yang kita harus belajar apa? Kita kedapatan mampu mengelola keuangan dengan baik. Dan semua itu pasti dimulai dari hal yang kecil. Makanya di sini dikatakan, apa yang kamu punya? Semua dimulai dari apa yang kita punya. Bukan sesuatu yang tidak kita punya. Dan Tuhan seringkali mudah banget menggunakan apa? Apa yang ada di tangan kita. Apa yang dekat dengan kita. Apa yang kita punya. Itu yang Tuhan bisa pakai untuk memperluas kerajaannya di dalam kehidupan kita. Memberkati finansial Anda. Saudara, kita perhatikan. Ada jalan keluar yang diberikan sama Nabi Tuhan. 2 Raja-Raja 4 ayat 3 sampai ke 4. Lalu berkatalah Elisa, pergilah. Saudara perhatikan kalau baca firman, ada kata-kata aktif atau kata-kata suruhan, itu adalah seringkali menjadi kunci firman Tuhan. Di sana dikatakan, lalu berkatalah Elisa, oke, kalau kamu mau alami terobosan, bebas dari hutang, ini yang kamu harus lakukan. Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Saudara, ada 6 poin, secara cepat kita akan bahas. Yang pertama, di sana dikatakan pergilah. Saudara, kata pergilah dalam bahasa aslinya itu artinya pergi jangan dengan tangan hampa. Jangan dengan tangan kosong. Banyak anak Tuhan sekarang berangkat cari kerja, pergi cari sesuatu untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Tetapi tangannya kosong, artinya apa? Tidak memperlengkapi diri dengan persiapan, boleh dengan saya katakan persiapan. Gak punya skill. Satu kali ada seorang bilang sama saya, Pak tolong doakan saya udah capek kerja di lapangan, saya pengen kerja kantoran di belakang meja. Bukan ngumpet di belakang meja, maksudnya saudara jadi kerjanya depan komputer gitu. Oke Pak, saya akan doakan. Saya mau tanya dulu Pak, Pak bisa skill itu ya, Excel Pak? Gak bisa Pak. Microsoft Word pasti Bapak bisa kan? Gak bisa Pak. Lah terus apa yang mau Bapak kerjakan di belakang komputer? Main game? Saudara pahami ini, seringkali kita pergi, tapi kita gak persiapan. Akhirnya kita pulang, kita gak mendapat apa-apa. Karena tidak ada preparation. Inilah waktunya kita sekarang mulai mengupgrade diri kita sebaik mungkin. Di saat orang lain lelah, berhenti mencari sesuatu yang baru untuk mengupgrade dirinya, kita tetap lakukan dengan konsisten. Disitulah Tuhan akan mulai membukakan hal-hal baru untuk kemudian dipercayakan dalam kehidupan kita. Yang menangkap boleh katakan amin. Yang kedua di sana dikatakan mintalah. Saudara, dikatakan firman Tuhan, minta dalam doa. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta suatu apapun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Saudara, tapi Yakobus 4 ayat 2 sampai 3 bilang gini, ini doa yang benar saudara ya. Kenapa banyak orang minta, berdoa, tapi kok gak mendapatkan? Yakobus 4 ayat 2 sampai 3 saudara catat. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Pengen tapi gak dapat. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, kamu juga tetap tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Oh, kita tahu sekarang. Langkah pertama untuk kita memperoleh, minta dalam doa. Tapi ayatnya belum selesai, ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, nah udah berdoa nih. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa ya? Udah doa tetap gak terima. Karena kamu salah berdoa. Oh, ada doa yang salah. Apa doa yang salah? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kenapa minta diberkati? Ya karena saya udah lelah jadi orang miskin Pak. Saya diinjek-injek terus sama orang. Sekarang waktunya saya injek orang. Itu udah memuaskan hawa nafsu. Udah gak mungkin Tuhan jawab doanya. Mari kita evaluasi kembali doa-doa yang belum dijawab. Tujuan akhirnya untuk apa? Tapi kalau tujuan akhirnya untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Pak, saya lihat pelayanan itu butuh banyak biaya Pak. Saya mau menabur. Saya perlu jadi orang yang diberkati untuk bisa memberkati. Nah orang yang model begini pasti diberkati.
Karena tujuan akhirnya bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Kalau untuk kepentingan diri pribadi, saudara lupakan. Saudara doa tidak akan pernah dijawab. Mari evaluasi kembali doa-doa kita. Secara cepat, yang ketiga adalah masuklah. Nah saudara, kata masuklah dalam terjemahan The Message dikatakan adalah come home. Pulang ke rumah, kembali ke rumah. Rumah bicara keluarga, kembali perhatikan keluarga. Saudara dengarkan ini, saya akan perkataan perlahan. Kalau finansialmu bermasalah, periksa keadaan keluargamu. Periksa hubungan suami istri, periksa hubungan orang tua anak. Kalau keluargamu bermasalah, Tuhan sulit memberkati finansialmu. Karena semua dimulai dari rumah. Saudara menjadi orang sukses luar biasa di luar. Nama saudara ditepuk tanganin setiap kali lewat. Tetapi di rumah saudara tidak dianggap. Itu kegagalan besar. Banyak orang-orang sukses, keluarganya berantakan. Apakah kemudian dia dapat dikatakan sukses? Lalu kemudian kita akan tanya, apakah sukses itu? Saudara, Harvard University pernah melakukan penelitian jangka panjang. Dia melakukan penelitian kepada anak-anak muda yang kurang lebih usianya 20 tahunan. Waktu ditanya, apa yang kamu mau untuk kehidupanmu membuat kamu bahagia? Rata-rata orang menjawab yang pertama adalah punya banyak uang, financial freedom. Yang kedua, dia berkata adalah saya sukses dan terkenal. Dua itu sangat banyak sekali. Lalu penelitian itu terus dilakukan sampai lebih dari 40 tahun. Lalu setelah mereka mencapai usia 60 tahun, itu kan usia 20-an, 40 tahun kemudian, orang-orang yang sama dicari lagi dan diwawancara lagi. Lalu dari Harvard University mempertanyakan ini. Kamu sudah sukses sekarang? Sudah. Kamu sudah terkenal sekarang? Ada yang menjadi artis. Dia tanya, apakah betul setelah kamu berusia 60 tahun, itu adalah hal yang membahagiakan dalam hidupmu? Tahu jawab mereka? Mereka berkata, tidak. Lalu pertanyaan berikutnya, lalu apa yang bisa membuat kalian bahagia kalau begitu setelah menjalani 40 tahun hidup? Dia berkata, saya perlu orang dekat yang benar-benar menemani sampai hari tua bahkan hari mati saya. Saya perlu keluarga saya ada di dekat saya. Saya perlu punya keluarga yang memperhatikan saya. Itu semua jawabannya sudah. Mari kita belajar dari penelitian ini. Ini penelitian dilakukan oleh dunia. Tetapi kita harus punya hikmat untuk mengerti ini. Bahwa apa yang sedang kita kejar hari-hari ini. Oh saya mau alami financial breakthrough, puji Tuhan. Saya pun berdoa yang sama untuk saudara alami financial breakthrough. Tetapi apa yang akan kita lakukan setelah kita alami financial breakthrough? Mari kita evaluasi dari sekarang. Supaya apa? Supaya saat nanti kita sudah diberkati, berkat Tuhan tidak menghancurkan, tetapi justru menyelamatkan hidup kita. Karena saya percaya kalau berkat dari Tuhan, itu tidak akan mendatangkan kutuk. Tetapi kalau berkat itu mendatangkan kutuk, saudara cek lagi, jangan-jangan itu bukan berkat dari Tuhan. Berikutnya, secara cepat saudara ya, di sana dikatakan tutuplah. Nah kata tutuplah, itu artinya adalah punya tindakan berserah sama Tuhan. Berserah sama Tuhan. Juga punya pengertian adalah tutup mulut. Saudara, waktu saudara ditimpa masalah, memang kita bawaannya pengen curhat. Normal. Saudara pilih sungguh-sungguh kepada siapa saudara akan curhat. Karena gak semua teman adalah teman. Hati-hati. Gak semua keluarga adalah keluarga. Akan lebih banyak kita temukan orang yang lebih tertawa melihat kejatuhan kita daripada tertawa melihat keberhasilan kita. Dan itulah dunia ini. Saudara perlu waspada. Ya. Lebih baik tutup mulut ngadu sama Tuhan. Itu jauh lebih baik. Lalu berikutnya dikatakan tuanglah. Saudara ya. Nah Amplified Bible dikatakan pour out the oil you have. Saudara dengar ini, Tuhan akan bekerja melalui apa yang Anda punya. Saudara mungkin berkata, gimana saya bisa lepas dari hutang saya? Gimana saya bisa diberkati? Dari apa yang kita punya. Tapi saya gak punya apa-apa. Cari supaya kita punya. Tambahkan skill, wawasan, belajar, minta hikmat Tuhan. Itu semua nanti akan menjadi sesuatu yang kita punya. Itu kemudian yang akan Tuhan bisa pakai untuk kemudian kita bisa menjadi berkat. Dan yang terakhir dikatakan angkatlah. Ini yang penting saudara. Banyak anak Tuhan udah nuang, diberkati, lumbung-lumbungnya penuh. Dia lupa angkat. Pengennya terus dituang. Aku. Lama-lama kabebeng saudara. Serakah, tamak.
Itu yang berbahaya kemudian. Makanya harus ada yang ini, yang terakhir, angkatlah. Kalau sudah nuang, sudah penuh, angkat. Ada bagian kita, ada bagian punya Tuhan. Jangan ambil haknya Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat dengan begitu clear di perjanjian baru. Tuhan memberi benih untuk ditabur. Tuhan memberi roti untuk dimakan. Kalau benih kita makan, tidak ada benih untuk kita tabur. Saudara jangan mimpi menuai di tahun penuaian. Kalau saudara mau menuai sesuatu yang terbaik, saudara harus tabur yang terbaik. Amin. Oke, saudara silakan langsung isi pertanyaan. Saya akan buka waktu untuk kita tanya jawab. Saya undang imam musik, boleh bantu saya? Yang nyambung, saudara ya. Kalau yang nggak nyambung saya nggak bisa jawab, karena nggak nyambung dengan topik. Pak, bajunya bagus, beli di mana? Toko oren, saudara, toko oren ya. Saudara bisa langsung check out di keranjang di depan ini, saudara. Terima kasih buat pertanyaan yang tidak nyambung itu. Ada lagi pertanyaan yang lain yang lebih nyambung? Oke, apa yang bisa dilakukan jika iman kita turun naik untuk menghadapi gempuran finansial saat ini? Oke. Yang pertama tentu kita harus hidup di dalam firman. Karena firmanlah satu-satunya kebenaran yang teruji dari waktu ke waktu. Yang kedua, kita harus punya komunitas yang mendukung kita. Sekalipun komunitasmu adalah para pengusaha atau para businessman atau para pekerja. Carilah komunitas yang positif, bukan komunitas tukang gosip. Percuma saudara ngegosipin. Hari-hari ini waktu berlalu begitu cepat. Waktu kita menggosipkan orang, kita sedang kehilangan banyak waktu untuk Tuhan bisa memakai dan memberkati hidup kita. Pergunakan waktu ini dengan sedemikian bijaksana. Berdoa sungguh-sungguh minta hikmat Tuhan. Supaya betul-betul kita punya iman terus teguh sama Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau iman kita naik turun, saudara perlu cek adalah pendengaran kita. Apakah naik turun juga enggak sama firman Tuhan. Harusnya kalau pendengaran kita terus berfokus sama firman Tuhan, iman kita bisa terus berjalan. Bukan berarti enggak ada tantangan iman. Tantangan iman akan selalu ada. Tetapi di saat yang bersamaan selalu ada kekuatan Tuhan untuk kita bisa menjalani hari-hari kita. Bagaimana cara memperbesar bejana kita untuk menerima berkat Tuhan? Bagaimana cara membesarkan ruangan ini? Jebol pintunya, jebol temboknya. Baru kita akan dapatkan kapasitas lebih luas. Bagaimana Tuhan bisa memperbesar kapasitas hidup kita? Jebol hatimu. Hal-hal yang selama ini masih mengganjal, engkau masih kesel sama orang, itu udah gak boleh ada lagi. Engkau harus naik level. Jebol hatimu, gak enak, iya, luka, pasti. Kotor, berdebu, ya jelas namanya lagi dijebol. Tetapi kita tahu proses penjebolan itu akan membawa sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan kita. Harus punya purpose, apa yang kita mau tuju di depan sana. Harus punya planning, waktu kita mau berjalan kemana. Dalam 5 tahun ke depan planning menengah kita apa, 10 tahun ke depan planning panjang kita apa, 1 tahun ke depan planning pendek kita apa. Saudara saya kemarin baru ngobrol sama 2 pengusaha sukses. Saudara, dari penampilan gak kelihatan, tetapi betul-betul dia adalah pengusaha sukses yang omsetnya besar sekali. Saudara, waktu saya ngobrol sama mereka bilang gini, saya diajar katanya, untuk bikin planning itu 50 tahun ke depan. Hah? Saya sampai kaget. 50 tahun ke depan? Iya. Dari 50 tahun ke depan itu ditarik ke belakang, maka saya akan tahu hari ini saya akan melakukan apa. Itu yang sudah dilakukan. Dari mana dia belajar 50 tahun? Dari sebuah perusahaan besar di dunia. Bahkan perusahaan besar itu bilang apa? Bikinlah planning 100 tahun ke depan. Hah? Saya bilang. Masa masih hidup? Memang udah gak hidup. Tetapi perusahaan, anak cucumu, semua ada di dalam planning itu. Bayangin saudara. Alkitab mencatat kita, tanpa sebuah perencanaan yang baik, kita gak mungkin bisa menyelesaikan sebuah bangunan. Bisa-bisa kita malu karena kita gak punya rencana. Tengah jalan gak punya cukup uang untuk menyelesaikannya. Alkitab catat ya, duduklah dahulu, bikin perencanaan. Bikinlah planning yang jelas, saudara. Oke. Mengapa kalau dekat sama Tuhan selalu ada ujian? Naik level. Kalau nggak naik level, nggak ada ujian, nggak naik level, saudara ya. Jadi menurut Alkitab apa itu kesuksesan? Melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Teleios, sempurna artinya adalah mature, penuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Masing-masing Tuhan punya standar.
Kita nggak bisa pakai standar kita untuk orang lain nggak bisa pakai standar orang lain buat kita. Kita punya standar yang berbeda di hadapan Tuhan, yang Tuhan sudah tetapkan. Maka dikatakan, hendaklah engkau teleios, sempurna, seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Nah, sempurna di sana adalah going mature, menjadi dewasa, penuh di dalam kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Itulah kesuksesan sesungguhnya, melakukan kehendak Tuhan. Oke, apalagi ya, bagaimana aplikasi firman Tuhan hari ini untuk kehidupan kita. Oke, yang terlilit utang pinjol, bayar hutangmu. Karena Alkitab ditutup dengan ayat ini, saudara ya. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah dan orang ini berkata, abdi Allah bilang, oke, sekarang udah penuh, saya punya minyak, saya sudah diberkati. Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Dalam bahasa Amplified jelas banget dikatakan, then she came and told the man of God, maksudnya Elisa, dan the man of God said, go sell the oil and pay your debt, bayar hutang-hutangmu, and you and your sons can live on the rest. Jadikan yang pertama hutang-hutang kewajiban tanggung jawab kita selesaikan lebih dahulu, baru sisanya kita pakai untuk gaya hidup. Jangan dibalik, semua dipakai buat gaya hidup. Selalu bilangnya nggak punya, tetapi tiap tahun ganti handphone baru. Ya itu harus dipertanyakan. Mari, ya saudara kalau ditanya, jadi gimana solusinya, langkah praktisnya? Kalau punya utang pinjol, bayar. Tapi Pak nanti saya dipermalukan. Saudara dengar ini. Banyak kasus pinjol yang saya layani. Kasus terberatnya bukan uangnya, bukan hutangnya. Tetapi ketidakjujurannya yang dia tutupi. Karena dia takut malu, itu jauh lebih berat. Padahal waktu orang itu terbuka, ya memang saya terlilit pinjol. Saya mau berubah, saya mau belajar, saya mau kembalikan. Saya mau jual aset saya untuk saya tutup utang-utang saya. Saudara, dengan kita berani mengakui kesalahan kita. Ini plong, hati plong, pundak tenang, pundak lebih gak berat, saudara bisa jalan lebih jauh. Saudara tahu bagaimana nanti harus membayar hutang-hutangmu. Tetapi sebelum bayar utang, saudara udah kebayang ya, beban begitu berat, gak berani ngomong, takut mengecewakan orang. Itu yang jauh lebih berat daripada hutang itu sendiri. Saudara, ada banyak langkah lah. Ya, ada banyak langkah, ada langkah-langkah hukum juga yang saudara bisa konsultasikan dengan pakar hukum. Ada langkah-langkahnya bagaimana supaya saudara tetap bayar utang tapi pokoknya, tidak bunga berbunganya. Itu ada langkah-langkahnya. Tetapi Alkitab mengajar kita, kalau memang punya utang, bayar. Pasang badan, selesaikan, bertanggung jawablah. Itulah kita anak-anak Tuhan. Amin. Dan anak Tuhan di tempat ini semuanya bertanggung jawab. Ada amin? Oke, satu pertanyaan terakhir. Ya, oke, ini bagus ya. Finansial semakin bertambah, bagaimana caranya semakin mengandalkan Tuhan? Karena finansial bertambah, kerap kali lebih mengandalkan keuangan daripada Tuhan. Saya mau ajak kita mengevaluasi kehidupan kita. Saudara yang rajin kasih persembahan, rajin bayar perpuluhan, rajin persembahan-persembahan lain. Saya mau tanya, apa motivasi Anda? Mari renungkan. Kenapa saudara begitu rajin mengembalikan perpuluhan? Kenapa saudara begitu rajin memberikan persembahan? Kenapa saudara memberi yang terbaik? Kenapa? Itu harus jadi sebuah jawaban. Kenapanya? Pasti ada jawabannya. Macam-macam ya. Tatap mata saya. Saya akan membaca pikiran Anda. Kebanyakan di antara saudara akan berkata, karena saya takut bangkrut, Pak. Karena saya pengen bisnis saya tetap dijagain Tuhan, Pak. Karena saya tahu, Pak, kalau saya nggak memberi, saya nggak menerima, Pak. Saya mau tanya, itu semua endingnya ke siapa sih? Jujur ya, kita jujur ya. Endingnya ke siapa? Sini. Supaya aku lebih diberkati. Supaya bisnisku jangan bangkrut. Kesini terus. Jujur ya. Pernah gak kita mikir bahwa kita hidup itu cuma sementara? Semua ini kita akan tinggalkan nanti. Ada kekekalan menanti kita. Saya mau kasih pertanyaan yang lebih penting begini. Apa yang sudah Anda dan saya kerjakan untuk kerajaan Allah? Renungkan ini, evaluasi hidup kita. Ya, kita hidup perlu uang. Kita gak bisa bohong. Tapi hidup berakhir.
Kerajaan Allah akan tetap untuk selamanya. Apa porsi Anda dan saya dalam kerajaan Allah? Kalau saudara diberkati secara bisnis, saudara sudah tahu. Berarti Anda adalah raja-raja yang akan dipakai Tuhan untuk memberkati kerajaannya. Sudah ambil bagian belum? Kalau ujungnya ke sini lagi. Prinsip saya memberi 3. Saudara boleh pakai, boleh juga enggak. Saya ambil dari kitab Korintus. Prinsip saya memberi bukan supaya saya alami financial breakthrough. Bukan. Financial breakthrough akan terjadi saat hati saya beres sama Tuhan. Yang pertama, prinsip saya memberi adalah saya mengasihi Tuhan. Karena tidak mungkin seorang memberi tanpa mengasihi. Seorang bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi seorang pun tidak bisa memberi, tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Betul ya? Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Saya nggak perlu sayang sama orang itu, nggak perlu mengasihi dia, saya bisa kasih. Tetapi saya nggak mungkin mengasihi seseorang, tapi saya nggak memberi buat orang itu nggak mungkin. Bahkan kepada orang yang semakin dekat dengan kita, pemberian kita akan semakin mahal, semakin berharga. Setuju? Kepada orang yang kita nggak kenal, kasih seadanya aja kan. Tetapi karena ada hubungan, karena kita mengasihi orang itu, kita pasti mencari yang terbaik. Hati mengasihi Tuhan. Yang kedua, hati harus rela. Kalau memberi nggak rela buat apa? Yang ketiga, dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Ada gak sukacita waktu kita memberi? Aduh, puji Tuhan, saya punya kesempatan diberkati, saya bisa memberkati rumah Tuhan, saya memberkati orang miskin, saya sukacita sekali Pak. Kalau gak ada, lalu apa tujuan kita memberi? Mending gak usah. Tapi kalau ada 3 prinsip itu, saya yakin dan percaya, pemberian-pemberian kita akan menjadi pemberian yang memberkati kerajaan Allah. Upgrade skill, ya. Ada yang tanya juga, kenapa ya? Kayaknya orang lain yang di luar Tuhan hidupnya lebih gampang diberkati. Rumput tetangga akan selalu lebih hijau. Dan kita nggak akan pernah tahu apa yang kita nggak tahu. Saya ulang ya, kita nggak akan pernah tahu apa yang kita nggak tahu, betul nggak? Saudara melihat saya? Saudara tahu apa yang ada di belakang saya? Apa yang menempel di punggung saya? Saudara tidak akan pernah tahu. Dalam kehidupan, mata kita selalu terbatas melihat. Kita hanya bisa melihat apa yang kita bisa lihat. Tetapi selalu ada hal-hal yang kita nggak bisa lihat. Waktu orang itu jatuh bangun, kita lagi happy-happy, keluar masuk kafe. Dia lagi nabung habis-habisan. Kita nggak lihat. Tapi kita lihatnya dia udah berhasil. Lalu kita bilang, kenapa gue belum sukses? Dia udah sukses. Selalu akan ada hal yang kita tidak bisa lihat dalam kehidupan siapapun. Artinya lebih baik kita fokus sama kehidupan kita, fokus sama Tuhan. Jangan lihat kanan kiri. Semua ada berkatnya masing-masing, ada porsinya masing-masing. Dan Tuhan tidak mungkin salah kasih porsi itu. Amin. Kalau saudara belum diberkati hari ini, tetap kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tambahkan skill, wisdom, hikmat Allah. Sehingga orang akan melihat engkau berbeda. Puluhan ribu karyawan sekarang ngalami yang namanya pecat PHK. Kenapa kita gak ikut terpecat? Kebetulan. Hidup itu gak ada yang kebetulan. Kenapa kita gak terpecat? Karena saya anak Tuhan. Banyak juga anak Tuhan kena pecat. Gak cukup tadi. Takut akan Tuhan itu baru permulaan. Berikutnya apa? Godly wisdom. Kita perlu hikmat Allah. Tambahkan skill, instruksi. Berusaha sungguh-sungguh. Itu yang kita harus tambahkan. Sudah punya takut akan Tuhan luar biasa. Tambahkan skill, godly wisdom, hikmat Allah. Itu yang menjadikan kita berbeda. Kita akan bertahan di tengah dunia yang gelap ini. Karena kita punya hikmat Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sama-sama kita bagi berdiri. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami
Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Lagi katakan, mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, ajaib jalan-jalan-Mu. Pimpin kami Tuhan di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur pada. Sambil memainkan musik, memainkan lagu ini, saya mau ajak saudara semua berdoa. Mungkin ada di antara saudara alami masalah utang piutang, terlilit pinjaman online. Saudara minta ampun di hadapan Tuhan kalau selama ini kita nggak benar, nggak beres mengelola keuangan kita. Kita lebih banyak menghabiskan untuk gaya hidup daripada sesuatu yang menjadi tanggung jawab. Atau mungkin ada di antara saudara yang merasa Tuhan bicara waktu firman dilepaskan mengenai come home, pulang ke rumah. Saudara perhatikan keluarga-keluarga. Kalau engkau datang suami istri, orang tua anak, kau boleh bergandengan tangan. Orang tua, ayah, kau pimpin doa. Minta hikmat Tuhan buat seisi rumah tanggamu. Bapa, aku minta hikmat-Mu untuk setiap rumah tangga mereka dapat mencukupi segala kebutuhan hidup mereka. Berikan hikmat kepada orang tua, kepada anak-anak, sehingga setiap keluarga lepas keluarga boleh alami financial breakthrough, menjadi pengelola-pengelola yang baik dan takut akan Tuhan. Lepaskan berkat buat anak-anak, buat istri, buat suami. Mungkin sudah lama engkau tidak tanya bagaimana keadaan istrimu, bagaimana keadaan suamimu. Mungkin kau terlalu sibuk satu dengan yang lain, dengan pekerjaan, sampai engkau gak punya waktu untuk tanya bagaimana kabarmu. Adakah yang dapat aku bantu sebagai partner di dalam Kristus? Mungkin pasanganmu tidak butuh banyak materi darimu. Mungkin yang dia perlu adalah kehadiranmu. Mungkin yang dia perlu adalah doa-doamu, supportmu. Seperti penelitian Harvard yang pada akhirnya setiap orang merindukan. Menyelesaikan hari tuanya tidak pernah sendirian. Tetapi ada orang-orang di sekeliling mereka yang mendukung hidup mereka. Perbaiki hubungan rumah tanggamu, sehingga Tuhan bisa memberkati hidupmu. Dan berkat Tuhan akan selalu dimulai dari keluarga. Dari seorang anak yang takut akan Tuhan, mendatang panjang umur dan berkat-berkat Tuhan di muka bumi ini. Dari suami yang mengasihi istrinya, dari istri yang tunduk kepada suaminya,
Demikianlah berkat-berkat Tuhan akan turun dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas, hamba-Mu selesai. Engkau yang tidak terbatas, Kau belum selesai. Kau yang memberikan pertumbuhan kerohanian hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus meteraikan setiap firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.